Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus shalihin. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Imamul anbiya'i wal mursalin wa afdalu khalqillahi ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Haitsu qala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, ibu-ibu, orang tua wali santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tentunya kita ngerti dan kita paham, sejatinya setiap ketaatan yang kita kerjakan tentunya memantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang paling penting di dalam kehidupan kita kecuali perkara itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian yang kita hadapi, sebesar apapun cobaan yang kita derita, ketika kemudian pertolongan Allah itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita, maka sebesar apapun ujiannya akan terasa mudah. Maka yang kita khawatirkan itu bukan hilangnya, yang kita takutkan itu sebenarnya bukan ujiannya, tapi yang kita khawatirkan adalah hilangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun ujian yang menempa ataupun yang menimpa di dalam kehidupan kita, saat Allah senantiasa memberikan pertolongan, itu akan terasa mudah. Dan sekuat apapun diri kita, entah mental ataupun fisik, kalaulah kemudian pertolongan Allah itu tidak diberikan kepada kita, maka kendati pun ujiannya kecil, pasti akan terasa berat. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita memantaskan diri kita, layak tidak kita mendapatkan ataupun menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau dibakar, siapa yang memadamkan, siapa yang mendinginkan apinya? Yang mendinginkan apinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menolong Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun yang dihadapkan pada satu lautan yang lepas, satu lautan yang luas? Siapa yang membelah, yang membukakan jalan untuk Nabi Musa dan kaumnya? Itu semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelamatkan Rasulullah SAW saat beliau sedang berada di Gua Sur dari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy? Maka yang memberikan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ini orang yang layak, orang yang pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka permasalahannya adalah sampai detik ini, sampai saat ini, layak tidak, pantas tidak kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk memantaskan diri kita guna mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menambah ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Inti dari setiap ketaatan itu adalah sabar saat kita diuji, kemudian syukur saat
kita mendapatkan nikmat, kemudian ridho dengan segala takdir yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Ketika tiga perkara ini mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saat mendapatkan musibah, kita bersabar. Saat mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Dan kemudian kita pun ridho dengan segala takdir yang Allah pilihkan di dalam kehidupan kita. Maka kalau sudah seperti itu, paling tidak kita layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ibu-ibu wali santri Rumah Tahfidzun Harapan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang penyebab anak tidak berbakti terutama kepada orang tuanya. Sebenarnya kemarin saya nyesel gitu nanya, apa temanya ya? Ternyata dipilihkan. Kalau gitu saya cari sendiri temanya. Ternyata temanya, harapannya itu temanya yang mudah gitu ya. Jalan menuju surga, sabar, gitu, syukur. Ternyata penyebab anak tidak berbakti kepada orang tua. Bagi saya ini berat. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita akan bahas sedikit tentang apa sih yang menyebabkan anak itu tidak berbakti kepada orang tua. Saya mengambil risalah dari penjelasannya Syekh Shaleh Al-Munajjid. Beliau sebenarnya karena banyak sekali penyebab yang menjadikan anak itu tidak bisa berbakti kepada orang tua. Ada banyak sekali penyebabnya. Namun kemudian Syekh Shaleh Al-Munajjid merilis ataupun merangkum ada beberapa faktor yang paling utama yang menjadikan seorang anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka yang pertama adalah yang mesti kita pahami, yang menjadikan sebab kenapa sih anak itu susah untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama dan yang menjadi paling fundamental, paling mendasar di dalam kehidupan kita adalah yang pertama karena mereka tidak mendapatkan figur qurrata a'yun pada orang tuanya sebagai suami dan istri. Poin yang pertama, kenapa anak ini susah untuk berbakti kepada orang tuanya? Yang pertama, yang paling fundamental ataupun yang paling mendasar adalah karena anak sendiri tidak mendapatkan figur qurrata a'yun dari orang tuanya sebagai suami dan sebagai istri. Maka yang terjadi di dalam rumah itu seringnya terjadi bentakan, seringnya terjadi saling merendahkan, teriakan, dan berbagai macam perkara-perkara negatif yang muncul, yang hadir di dalam rumah tersebut. Sehingga tatkala seorang anak sering mendapatkan ataupun sering melihat sebuah kejadian yang tidak pantas, yang bertolak belakang dengan hati nuraninya, kok ibu saya begini, kok bapak saya begini, saling teriak, saling menyalahkan, saling membentak, maka yang terjadi tidak akan pernah didapatkan oleh anak itu sebuah kenyamanan, sebuah ketenangan yang ada di dalam rumah tersebut. Ujung-ujungnya anak itu akan mencari ketenangan atau lebih tepatnya akan mencari hiburan di luar rumah. Setenang-tenangnya yang namanya di luar rumah itu tidak akan pernah setenang yang ada di rumah. Tapi ketika kondisi di rumahnya tidak memberikan ketenangan, dikarenakan tadi banyaknya bentakan, seorang anak melihat seorang ibu dibentak oleh ayahnya. Seorang anak melihat seorang ibu tidak menghormati ayahnya. Inilah yang akan menjadi penyebab utama seorang anak itu susah untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana anak itu akan menerima kalau ternyata melihat orang tuanya di situ tidak ada keharmonisan. Yang sejatinya, rumah itu, kalau dalam bahasa Arab, rumah itu ada baitun dari kata bata yabitu. Makanya kalau di RKPH itu ada istilah mabit. Artinya bermalam. Baitun itu adalah tempat bermalam.
Jadi kalau punya rumah ditinggali cuma untuk bermalam saja, itu baikun secara bahasa. Kangge pulang mengumpul, itunya Bu. Baitun. Tapi jangan salah, di dalam kalimat bahasa Arab, rumah itu ada namanya sakanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah. Nah, sakanun itu tempat tinggal. Namun seakar kata dari sakana yang artinya itu tenang. Artinya, Bu, rumah itu harus memberikan ketenangan untuk setiap penghuninya. Kalau ketenangan di rumah itu sudah tidak ada, maka yang terjadi, karena kita membahas soal anak, maka anak ini pasti akan mencari sesuatu di luar rumah, karena di dalam rumah dia tidak dipuaskan dengan ketenangan antara orang tuanya, antara seorang suami dengan seorang istri. Seorang suami seringnya misal marah-marah, salah sedikit marahnya gak ada ampun. Padahal untuk pira gitu misalnya, tak lepat ngalebetkeun gula digentos ku ya. Tapi ngabentakna, masya Allah. Padahal kantosnya Rasulullah SAW kan, Rasulullah SAW kan, kalau biasa beliau minum itu yang disodorkan oleh istrinya, beliau itu tidak menghabiskan minumannya. Tapi satu hari pernah beliau tidak berniat menyisakan untuk istrinya. Padahal dalam hal ini adalah Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah protes, ya Rasulullah, biasanya engkau menyisakan untukku, sini ambil. Ternyata Rasulullah SAW tidak ingin Ibunda Aisyah tahu bahwasanya yang diminumnya itu adalah air garam. Ibunda Aisyah salah memasukkan gula dengan garam. Tapi itulah Rasulullah SAW menyebut benten dengan suami ibu-ibu. Kalau salah ngasih gula pakai garam, wah bisa perang dunia, Bu. Tapi itulah yang mesti kita pelajari. Kita harus memberikan ketenangan. Karena kemudian kalau kita senantiasa bersitegang antara seorang suami dengan seorang istri, itulah yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Apalagi ya, mohon maaf, apalagi kalau kemudian kita dapati ada seorang suami membentak anaknya, membentak istrinya di depan anaknya, dan anaknya itu melihat, itu pasti akan ada perkara-perkara yang rusak di dalam otaknya. Anak kita itu pernah satu jantung dengan ibunya saat di rahim. Pasti dia tidak akan terima manakala kemudian dia melihat ada pertengkaran dan itu disaksikan oleh anaknya. Atau terkadang begini, Bu. Biasanya kalau sedang suami istri marah itu biasanya mencari pembelaan dari anaknya. Seolah-olah si suami ingin mendapatkan pembelaan dari anaknya. Begitu juga dengan seorang istri ingin mendapatkan pembelaan dari anaknya. Tidak akan selesai, Bu. Yang ada anak menjadi bingung. Kok seperti ini? Kenapa seperti ini? Maka jangan salahkan anaknya kalau nanti anaknya mencari sesuatu di luar rumah. Karena dia tidak dipuaskan saat berada di rumah. Yang seharusnya rumah tadi adalah sakanun, memberikan ketenangan kepada penghuninya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan ketenangan. Mengembalikan fungsi daripada rumah itu sendiri sebagai bentuk, sebagai tempat yang memberikan ketenangan kepada para penghuninya. Jangan dijadikan hanya sebatas tempat untuk tidur bermalam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-74, yang mana doa ini adalah doa yang mungkin paling sering kita bacakan ataupun doa yang tidak pernah kita lewatkan sehari-hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata, qurrata a'yun. Sebelum Allah menyebutkan wa dzurriyyatina, Allah awali dengan azwajina, yaitu pasangan-pasangan kami. Artinya apa, Bu? Kalau kita ingin mendapatkan seorang anak yang menjadi penyejuk hati, yang menjadi anak yang soleh, maka kita pun harus menjadi qurrata a'yun untuk pasangan kita. Kita harus tanamkan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi pasangan kita. Sampai detik ini, berapa kali kita mengecewakannya, mengecewakan pasangan kita. Entah itu disadari ataupun tidak. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana hab lana min azwajina." Sebelum Allah menyampaikan wa dzurriyyatina, Allah awali dengan wa azwajina. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan, mustahil seorang bisa mendapatkan anak yang dzurriyyah ataupun anak yang qurrata a'yun sebelum orang tuanya saling memberikan qurrata a'yun kepada pasangannya masing-masing. Ini bukan perkara mudah, Bu. Dan ini bukan perkara enteng di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi penyejuk bagi pasangan kita, menyejuk mata, menjadi orang yang soleh, menjadi qurrata a'yun untuk pasangan kita. Kita pasti akan dibenturkan dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada, yang dimiliki oleh pasangan-pasangan kita. Tapi kalau kita memang membutuhkan ataupun kita mendambakan seorang anak yang qurrata a'yun, anak yang soleh, solihah dalam kehidupan kita, maka Allah tegaskan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, berarti kita harus memantaskan diri kita sebagai qurrata a'yun untuk pasangan-pasangan kita. Padahal akan kita temukan namanya orang satu atap yang memiliki kadang keinginan kita berbeda, ya Bu, antara suami dan istri. Misal ada seorang suami yang tidak suka jajan ataupun makan di luar, tapi istrinya adalah orang yang hobi banget makan di luar, misal. Ini kan tidak akan nyambung. Ada seorang suami yang tidak suka kalau pakai pakaian itu couple dengan istrinya, kurang suka. Tapi seorang istri nuntut suaminya untuk couple. Ini bukan curhat, ya Bu. Tidak. Saya kalau mencontohkan seperti ini khawatir nanti disangkanya saya gitu. Tapi kita akan dapati, karena di dalam perjalanan kehidupan kita itu, Bu, antara seorang suami dengan seorang istri itu pasti banyak perbedaan-perbedaan. Yang itu menjadi penjebak, yang itu menjadi perkara yang menjadikan kita itu akhirnya senantiasa tidak dapat menumbuhkan keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Yang ujung-ujungnya tadi kepada anak kita. Maka yang harus kita kedepankan di dalam kehidupan kita, saat kita kemudian mendambakan seorang anak yang qurrata a'yun, kita menjadi qurrata a'yun untuk pasangan-pasangan kita, berarti sikap kita harus sabar. Kalau kesabaran ini tidak ada di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita akan senantiasa diberikan ataupun mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang akan kita dapatkan dari pasangan-pasangan kita. Coba kalau kita kembalikan tadi kepada contoh, ada seorang istri yang hobinya kalau beli baju harus couple. Jadi kalau kemana-mana itu bisa couple, suami, istri, anaknya, jangan 3 ya, 4. Semuanya couple. Istrinya mendambakan kalau pakaian itu couple, nanti kelihatan bagus, kelihatan harmonis. Suaminya, nggak usah. Kalau istrinya tidak sabar, suaminya tidak sabar, nggak bakalan ketemu. Yang terjadi apa?
yang terjadi ya kan senantiasa nanti diungkit-ungkit, apalagi yang namanya perempuan ya Bu, mau tidak mau, suka tidak suka, itu susah lupa kalau ada masalah. 7 tahun ke depan itu pasti diungkit lagi. Gara-gara naon? Gara-gara di tukang bakso teureun misal. Tadinya dijanjikan nanti ya berhenti di jajan di tukang bakso, lewat lupa. Itu 7 tahun masih ingat Bu. Pasti masih dibahas. Ya, jadi kalau mencontohkan jadi ngeri, nanti disangkanya kejadian saya. Tapi intinya kita harus sabar, berarti saling menurunkan ego antara seorang suami dengan seorang istri, saling menurunkan ego sehingga nanti akan ditemukan titik tengah. Ingat ya Bu, sabar itu adalah dalam 3 perkara. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi musibah ataupun ujian. Maka para ulama menjelaskan cakupan sabar dalam hal ini. Imam Ibnu Rajab menyampaikan cakupan sabar di dalam menjalankan ketaatan itu yang paling besar adalah sabar kita menghadapi orang tua kita. Yang pertama, yang kedua, sabar kita menghadapi pasangan kita. Maka bersabarnya kita dengan sikap pasangan kita, apalagi ya Bu, seorang istri itu kalau tidak memiliki rasa sabar yang sangat luar biasa, pasti akan banyak makan hati. Istrinya pagi-pagi sudah mempersiapkan makanan yang dirasa paling enak, bahkan masaknya ge tutorialnya di YouTube, ningali YouTube belaan ngadadak dipasak nu paling pokoknya bumbuna dengan penuh cinta gitunya Bu. Tiba-tiba suaminya ada urusan makan di luarnya. Kalau tidak memiliki rasa sabar Bu, sampai ya tadi akan banyak dikecewakan dengan pasangan kita. Makanya sabar dalam menghadapi pasangan itu, Masya Allah, luar biasa. Walaupun sebetulnya Bu, qurrata ayunnya seorang laki-laki itu adalah mudah, simple, yaitu mudah memberikan ridho kepada seorang istri. Nah ini Bu, suami ibu harus paham ini. Tanda qurrata ayunnya seorang suami itu adalah dia mudah memberikan ridho kepada istrinya. Rasulullah itu sampai bersabda, seorang wanita yang meninggal dan suaminya ridho kepada istrinya tadi, dia layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bebas memilih pintu surga dari 8 pintu surga yang Allah sediakan. Maka yang paling penting adalah qurrata ayunnya seorang suami itu adalah mudah memberikan ridho. Jadi kalau suaminya nggak ngerti, Ustadz, berarti ibu yang harus ingatkan. Cari momen-momen yang paling pas untuk bisa kemudian kita ngobrol. Seorang istri ngobrol, Abi, ayah, atau apalah gitunya sebutan panggilan sayang kepada pasangannya. Mohon diridhokan ya sikapku selama ini ataupun sikapku hari ini. Salah satu kebiasaan salaf Bu, sebelum mereka tidur, maka si istri itu adalah dia meminta ridho kepada suaminya. Ini adalah sebuah kebiasaan yang Masya Allah, kebiasaan yang sangat luar biasa. Meminta ridho kepada suaminya sebelum tidur. Maka suaminya harus paham, harus ngerti. Dia harus qurrata ayun, mudah memberikan ridho kepada suaminya. Jangan susah-susah. Walaupun sayangnya kadang kita kalau lihat kajian di mana-mana, yang banyak itu ibu-ibu. Kalau di sini alhamdulillah setiap malam Rabu itu ada jadwal ya, Ustaz penyiar. Ustaz Pida itu membahas tentang bagaimana sikap suami kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itu bagus itu. Saya pun kalau ikut sering kena cemes itu secara pribadi. Artinya kalau kita sudah merasa ternyata harus seperti ini, itu kita paling tidak kita sudah merasa
oh kita ada perkara yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Lah kalau suaminya nggak ngerti, harus memudahkan memberikan ridho kepada suaminya, kepada istrinya, maka kita akan, ibu-ibu pasti akan kesusahan. Karena qurrata ayunnya seorang suami itu adalah dia mudah memberikan ridho kepada suaminya, kepada istrinya. Dan kalau qurrata ayunnya seorang istri adalah dia melihat ataupun memandang suami itu sebagai pintu surga. Coba Bu, kalau ada satu keluarga, satu pasangan, seorang suami, seorang laki-laki, seorang ayah, ataupun seorang suami, dia mudah memberikan ridho kepada istrinya, dan seorang istri, dia memandang suaminya sebagai pintu surganya, Masya Allah Bu, pasti akan tercipta qurrata ayun di antara pasangan tersebut, yang nantinya itu jaminan Allah, wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah akan jadikan kepadanya, Allah akan berikan kepadanya keturunan-keturunan yang menjadi penyejuk hati ataupun solih-solihah di dalam kehidupan rumah tangganya. Maka syarat utamanya adalah ya qurrata a'yun antara sesama pasangan. Yang hilang saat ini Bu, yang hilang itu bukan majelis ilmunya. Perkara yang hilang saat ini bukan majelis ilmunya. Kalau majelis ilmu, Bu, jangankan di Tasik, di Bojong Nangka saja, Bu, kalau kita lihat pengajian, itu 1 minggu, hampir 6 hari. Tinggal mau ikut yang mana, kajian yang mana. Nah, kalau tidak salah ya. Apalagi kalau di Masjid Al-Furqan ini, itu hak setiap subuh, ada kajian. Artinya yang hilang itu bukan majelis ilmunya. Majelis ilmu itu tumbuh sebagaimana tanah subur yang terkena air hujan. Tumbuh subur. Tumbuh di mana-mana. Tapi yang hilang adalah cara pandang kita di dalam memandang pasangan kita. Hilangnya keberkahan kita di dalam memandang pasangan kita. Itu yang hilang dalam kehidupan kita saat ini. Hilangnya keberkahan kita memandang pasangan kita. Seringnya ketika kita memandang pasangan kita, yang kita lihat adalah kesalahan dan kesalahan yang ada dalam pasangan kita. Suamiku itu begini, begini, begini. Semuanya adalah kekurangan. Istriku itu begini, begini, begini. Semuanya kekurangan. Kalau maka tadi, yang harus ada di dalam kehidupan kita itu saat kita membina kehidupan rumah tangga itu adalah bagaimana kita menanamkan kesabaran. Kita harus ngerti Bu, kita itu hidup ibadah yang paling panjang di dalam kehidupan kita itu adalah membina rumah tangga. Setan itu perkara yang paling dibenci oleh setan itu saat melihat pasangan suami istri itu mereka bermesraan, mereka menumbuhkan kedamaian, senyum dan perkara-perkara indah di dalamnya. Itu adalah perkara yang paling membuat setan itu tersakiti ataupun merasa paling gelisah. Pasangan ya Bu, suami istri, bukan yang masih pacaran. Beda kalau masih pacaran, setan itu, makanya godaan setan itu Bu, kalau masih pacaran, setan itu akan membungkus pasangan orang yang pacaran itu dengan bungkusan yang indah. Tujuan setan itu adalah bagaimana menyatukan yang belum halal. Tapi kalau sudah menikah, jangan salah, setan itu adalah berusaha bagaimana memisahkan. Karena setiap kemesraan yang terjalin antara seorang istri dan seorang suami itu merupakan pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang istri dan seorang suami senantiasa menumbuhkan kedamaian, menumbuhkan kemesraan, kasih sayang di dalamnya, maka langkahnya ke surga itu semakin dekat. Makanya setan itu merasa terancam. Maka godaan setan bagi orang yang menikah adalah bagaimana menjadikan istrinya ataupun pasangannya itu terlihat buruk di dalam pasangannya, di kacamata pasangannya. Dan yang hilang saat ini adalah keberkahan kita memandang pasangan-pasangan kita. Susah. Yang terbayang selalu perkara-perkara negatifnya. Oh, suamiku tukang ngorok misal.
Suamiku, pasanganku adalah kalau musuh lupa waktu. Memang betul. Tapi yang terkadang yang kita lihat itu adalah perkara-perkara buruk dari suami-suami kita, dari pasangan-pasangan kita. Dan kita lupakan berbagai macam kebaikan. 1000 kebaikan yang dilakukan oleh pasangan kita, itu akan luput dari kacamata pandangan kita ketika Allah sudah mencabut keberkahan di dalam pandangan kita saat melihat pasangan kita. Dan hal itu kita tidak akan pernah bisa menggapai qurrata ayun untuk pasangan kita. Kapan kita bisa melahirkan qurrata ayun untuk pasangan kita, Bu? Itu berangkat dari ihtisab, Bu. Berangkat dari ihtisab, transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggantungkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita bisa bertahan menghadapi kekurangan pasangan-pasangan kita kalau kita tidak melihat ihtisab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kisahnya Muti'ah, Masya Allah, saya rasa, ini persepsi saya, kita tidak akan pernah menemukan lagi seorang wanita sebagaimana Muti'ah. Yang merupakan wanita pertama yang akan masuk surga, selain daripada Fatimah dan Ummul Mukminin. Apa yang dilakukannya? Beliau itu memandang suaminya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau suaminya makan, di kisahnya itu kalau suaminya disodorkan makanan, dijamu, kalau suaminya datang kemudian disodorkan makanan, dia memberikan cambuk kepada suaminya. Wahai suamiku, kalau makanan yang aku buat ini tidak enak, maka cambuklah diriku. Ayah ibu nukitanya, Bu. Asal mal ayahnya, Bu. Dipolisikan panggilkan ayah. Tapi itulah Muti'ah. Dengan segala kelebihan yang sangat luar biasa, yang mungkin kita tidak akan pernah mendapatkannya. Kembali kisah itu. Ini kenapa saya seringnya tentang ibu-ibu. Ya karena hadir Bustaminya ibu-ibu. Nggak ada bapak-bapaknya ya, paling Ustadz Panji. Tapi secara umum, intinya adalah bagaimana kita menjadi qurrata ayun dengan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengharap harapan kita hanya kepada suami, kepada pasangan kita, kita pasti akan banyak dikecewakan. Kita pasti akan banyak dikecewakan oleh pasangan kita. Tapi kemudian ketika perkara itu, apapun yang kita lakukan semata-mata demi mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, guna meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu pasti akan ringan dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau apa? Kalau setiap apa yang kita lakukan semua ditujukan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba misal tadi Ibu sudah capek-capek masak, ternyata suami tidak makan di rumah. Karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersikap legowo. Karena kita tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, termasuk dari suami, dari pasangan kita. Yang kita harapkan adalah bagaimana kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, bagaimana kita pun harus ngerti karakter satu sama lain. Karena mau tidak mau antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu biasanya panjang logikanya, pendek perasaannya. Kalau perempuan kebalikannya, panjang perasaannya, pendek logikanya. Terlebih lagi, seorang wanita itu diberikan rahim. Rahim itu dikata Ar-Rahman. Makanya wajar ya Bu, kalau seorang ibu itu memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Ya tadi, karena selain daripada perasaannya yang panjang, wanita pun diberikan rahim, maka terjadilah satu kasih sayang yang sangat luar biasa yang diberikan oleh seorang ibu. Ada satu kisah menarik. Ada seorang ibu, ini non-muslim. Ada seorang ibu, dia mendapati anaknya, bahkan anaknya viral.
anaknya adalah seseorang penyuka sesama jenis dan menikah dengan sesama jenis. Ini non-muslim. Ibunya pun non-muslim. Sehingga viral dan banyak di apa ya? Di komentar negatif dari masyarakat Indonesia. Namun yang menarik adalah yang disampaikan oleh seorang ibu ini. Dia mengatakan, iya betul, anakku melakukan satu perkara yang tidak benar ketika dia menyukai sesama jenis. Memang betul, dan aku pun tidak suka, bahkan aku jijik dengan apa yang dilakukan anakku. Tapi kalaupun satu dunia memusuhi anakku, aku tetap akan membelanya. Kenapa? Karena dia anakku. Itu adalah kasih sayang seorang ibu yang memang sangat luar biasa. Makanya nggak heran ya, seorang ibu itu rela makan kuahnya supaya anaknya itu bisa makan baksonya. Ibunya hanya makan kuahnya, itu seorang ibu. Beda dengan seorang bapak. Jangan salah ya Bu. Nanti jangan diberikan kesimpulan ke saya lagi ya Bu. Kalau seorang bapak, kalau ada bakso misal, makan, ada satu bungkus bakso, anaknya ingin makan, seorang bapaknya bagi dua ya. Itu seorang bapak. Kadang nggak mau ngalah. Tapi kalau ibu kan rela makan kuahnya saja. Karena tadinya pendek perasaannya, panjang logikanya. Kalau perempuan panjang perasaannya, pendek logikanya. Kalau laki-laki itu panjang logikanya, itu panjang. Berpikirnya itu jauh ke depan. Tadi kenapa harus baksonya dibagi dua, supaya punya kekuatan tenaga untuk saya kerja begini. Kalau perempuan ya tadi yang dipanjangkan itu perasaannya, perasa. Nah itu pun kita harus ngerti, kita harus paham supaya apa? Supaya kita akhirnya menyadari, oh ternyata pasangan kita ini seperti ini karakternya, sikapnya. Berarti kita harus sabar. Berarti kita menyikapinya harus seperti ini. Sehingga nanti kita akan bisa mudah memaafkan. Ini yang tidak kalah penting, mudah memaafkan ini. Karena perjalanan kehidupan kita berumah tangga itu merupakan ibadah yang paling panjang, maka memaafkan itu merupakan salah satu amunisi yang paling penting di dalam kehidupan kita. Mudah memaafkan. Jangan sampai nanti ada kalimat mantra setan yang keluar, yaitu paling berkorban. Paling banyak berkorban. Kalau kalimat ini sudah keluar dari satu pasangan, pasti akan ada banyak pertikaian. Saya adalah orang yang paling sudah banyak berkorban. Bangun harus lebih pagi, menyiapkan sarapan, kemudian masak, ngurusin anak, habis itu kemudian membersihkan rumah, membereskan rumah, kembali lagi masak terus sampai malam. Saya yang sudah harus paling berkorban. Saya sudah merupakan pasangan yang sudah banyak berkorban. Sang suami mengatakan, saya yang harus keluar rumah, kadang mengorbankan ataupun taruhannya nyawa, bekerja keras semaksimal mungkin, pun merasa sudah berkorban. Kalau sudah sama-sama merasa paling berkorban, maka itu tidak akan benar. Jadi lupa paling berkorban. Maka tadi ya, kalau kita sudah merasa orang yang menjadi paling berkorban, sudah paling banyak berkorban, itu sudah akan banyak sekali pertikaian. Semuanya harus sama. Kita lihat, oh kita pun sudah berkorban, begitu juga dengan pasangan kita. Pasangan kita pun sudah banyak berkorban untuk kita. Kalau kemudian ini ketemu, maka akan mudah membalancekannya, maka akan mudah menselaraskannya di dalam perjalanan rumah tangga kita. Dan orang yang paling pantas mendapatkan maaf dari kita itu adalah yang pertama orang tua kita, yang kedua pasangan kita. Ini adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita, Bu. Ada satu kalimat yang indah, Bu, yang disampaikan oleh seorang ustadz. Sejelek-jeleknya suami ibu,
Ada orang yang lebih baik dari ibu, tapi mendapatkan suami lebih jelek daripada suami ibu. Dalam hal akhlak ataupun dalam hal pribadi. Sejelek-jeleknya pasangan ibu, ada orang yang lebih baik dari ibu, tapi dia mendapatkan suami yang lebih buruk, lebih zalim daripada suami ibu. Artinya sejelek-jeleknya pasangan kita, suami kita, ternyata ada Ibunda Asiyah binti Mujahid, seorang wanita yang bisa dipastikan lebih solih daripada ibu-ibu, tapi suaminya dia mendapatkan suami Fir'aun. Begitu juga dengan sebaliknya. Seburuk-buruknya istri seorang suami, ada istri yang lebih buruk daripada suami yang lebih baik daripada kita, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Artinya di sini kita paham, kita ngerti, oh ternyata ada orang yang jauh lebih baik dari diri kita, tapi mendapatkan pasangan jauh lebih buruk daripada pasangan kita. Ini kita harus mengerti. Kenapa? Supaya kita mudah untuk memaafkan, agar kita bisa menyelaraskan apa tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini poin yang pertama, yaitu bagaimana kita menciptakan qurrata a'yun. Karena ini menjadi sebab kalau kita tidak bisa saling memberikan qurrata a'yun di dalam kehidupan kita antara pasangan suami dan istri, maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak kita ketika kita melihat pertikaian, ketika anak-anak kita melihat pertikaian antara seorang suami dan seorang istri. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai jam berapa Ustaz nanti? 10:30. Ini baru poin yang pertama. Yang kedua, kita percepat. Tidak paham komitmen kewajiban sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Tidak paham, tidak ngerti komitmen kewajibannya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan seorang ibu untuk anak-anaknya. Maka yang paling penting, Bu, ketika kita memberi komitmen kita kepada anak kita adalah memberikan memori yang indah kepada anak-anak kita. Memberikan memori indah kepada anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Yakub alaihi salam memberikan memori indah kepada Nabi Yusuf. Perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana jangan sampai seorang anak itu ketika melihat bapaknya, ketika melihat ibunya, yang terkenang di dalam pikirannya itu adalah seorang orang tua yang tidak baik. Maka kita harus menciptakan, memberikan, membekaskan, ataupun menumbuhkan memori indah kepada anak-anak kita, bahwa kita itu merupakan orang tua yang baik, karena kita memiliki komitmen untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Maka Bu, mohon maaf, jangan sampai ada orang tua yang terlambat nakal, Bu. Ada orang tua, seorang ayah, dia sudah punya anak, baru masih nakal, baru mau nakal. Maka yang akan menjadi korban adalah anaknya. Bukan berarti kemudian nakalnya dahulu dilegalkan, tapi itu lebih baik dia dulunya pernah nakal, kemudian dia ketika punya anak, dia akhirnya sadar, oh ternyata saya punya anak dan saya harus berubah, saya harus berusaha menjadi lebih baik. Supaya apa? Karena kita menginginkan anak kita berbakti kelak kepada kita. Seorang bapak itu harus punya trust. Seorang bapak, seorang ayah itu harus punya trust, punya kepercayaan dari seorang anak. Maka tren modelnya itu kita lihat Nabi Yakub alaihissalam. Masya Allah, Nabi Yakub alaihissalam itu adalah seorang ayah yang paling sukses, Bu. Kenapa? Kita lihat Nabi Yusuf saat bermimpi, maka dia menceritakan mimpinya kepada bapaknya, kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ini merupakan bukan perkara enteng, bukan perkara ringan. Seorang anak yang menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Dan itu adalah ayah yang sukses. Karena apa? Karena Nabi Yakub menanamkan memori indah kepada anak-anaknya.
Sehingga apapun yang dialami oleh anak-anaknya akan senantiasa diceritakan, bahkan mimpinya sekalipun. Mimpinya diceritakan kepada orang tuanya. Maka tadi ya, yang menjadi penyebabnya adalah tidak paham komitmen kewajiban seorang ayah dan seorang ibu. Begitu juga dengan ibu-ibu. Tanamkan memori indah untuk anak-anak kita. Supaya yang terjadi, yang teringat itu adalah bagaimana seorang ibu itu merupakan ibu yang paling sayang kepada anaknya. Yang penuh kelembutan kepada anak-anaknya. Kalau kemudian yang sering kita tanamkan adalah bentakan, cacian, bahkan perendahan, maka setiap saraf motoriknya itu akan terasa hilang, dan itu pasti akan membekas kelak saat dia sudah beranjak dewasa. Kemudian kita percepat. Yang ketiga adalah cara pendidikan yang salah. Cara pendidikannya yang salah. Cara mendidiknya yang salah artinya gini, Bu. Jangan mendidik anak itu ketika kita mendidik anak itu orientasinya itu hanyalah dunia semata. Saat kita menyekolahkan anak kita, oke lah, anak kita tidak cocok untuk masuk pesantren. Tapi paling tidak, perkara yang harus kita penting, jangan mendidik anak itu orientasinya itu hanyalah dunia semata. Bahkan mungkin ada orang tua yang mengatakan, nah kamu nanti sekolah SD-nya di sini, kamu SMP-nya di SMP ini, SMA-nya di SMA ini, kuliahnya di jurusan ini, dan kamu kerja di sini, hasilnya segini, gajinya segini. Orientasinya itu adalah hanya perkara dunia saja. Sehingga nanti balasannya itu, anak itu akan transaksi juga kepada kita. Saat apa? Saat nanti kelak kita sudah tua. Kalau cara kita mendidik anak adalah senantiasa semata-mata hanya perkara dunia saja, Bu, kita pasti akan dirugikan saat sudah memasuki masa-masa tua. Saya itu pernah melihat ini. Saya itu pernah di rumah sakit, di puskes, di klinik. Saya itu pernah di klinik melihat ada seorang ibu, seorang wanita yang sudah agak sepuh. Saya dengan istri saya waktu itu. Saya itu sampai mengelus dada. Karena saya melihat ada seorang wanita, dia masih di UGD. Dia ingin ke kamar mandi, tapi tidak ada orang yang mendampinginya. Seorang ibu yang sudah sepuh usianya. Dia mengeringis kesakitan sendiri sebatang kara. Padahal saya tahu ada anaknya yang mengantarnya, tapi nggak tahu kemana anaknya pergi. Tidak menemaninya. Sampai kemudian susternya itu nyari-nyari. Ibu, mana yang ngantar ibu? Saya berpikir, kenapa ya ada anak tega membiarkan seorang ibu di UGD sendirian? Saya tidak menganggap ataupun menyebut bahwasanya anaknya tadi adalah orientasinya dunia. Tapi bisa jadi perkara ini yang saya pikirkan adalah, apakah nanti kalau saya sudah tua, apakah anak-anak saya mau tidak merawat saya? Mau tidak mengurusi saya? Ada seorang ustadz yang bercerita. Dia berkunjung kepada salah satu jamaahnya yang hendak dioperasi. Ketika ustadz ini bertanya, Pak, mana anak-anaknya? Si bapaknya malah menangis. Selidik punya selidik, ternyata anaknya tidak bisa hadir saat bapaknya hendak dioperasi. Tiga-tiganya, karena anaknya cuma tiga-tiganya tidak bisa hadir saat bapaknya akan dioperasi, lantaran lebih fokus kepada pekerjaannya. Sampai bapaknya menangis, dan bapaknya pun mengatakan, memang salah saya, Ustadz. Karena saya mendidik anak saya itu dari kecil semata-mata hanya perkara dunia yang saya ingatkan kepada anak saya.
Maka sudah dewasa pun yang terjadi adalah anak pun transaksional kepada kita. Karena yang kita tanamkan, yang kita ajarkan kepada anak kita semata-mata hanya perkara dunianya saja. Wallahi Bu, tidak ada orang yang sanggup, tidak ada orang yang mampu membersamai orang tua, sabar menghadapi orang tua, kecuali karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat kenapa Uwais Al-Qarni mampu menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, balik lagi dari Mekah ke Yaman, itu disebabkan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia ngerti. Makanya kenapa kita dapatkan berapa banyak orang tua yang akhirnya diterlantarkan oleh anak-anaknya. Bahkan dari kacamata dunia, anaknya adalah anak-anak yang sukses. Disebabkan karena salahnya kita menanamkan pendidikan pada anak-anak kita. Karena sedari awal, ketika kita menanamkan pendidikan, yang kita kejar adalah dunianya saja. Padahal man kanat hammuhu dunya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah perkara dunia, Allah akan jadikan kepakiran di antara kedua pelupuk matanya. Bukan hanya sampai di situ. Wa farraqa 'alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qadira lahu. Allah akan cerai-beraikan keinginannya, dan dunia yang dia kejar pun itu tidak akan melebihi dari takaran yang sudah ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi kalau kita menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita semata-mata supaya anak-anak kita bisa kerja tok semata. Jangan salahkan anak-anak kita. Berarti yang salah adalah dari poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Tentu yang salah adalah kita selaku orang tuanya. Yang menjadikan anak-anak kita tidak berbakti itu adalah karena kondisi kita tidak memahami penyebab-penyebab yang menjadikan anak kita tidak berbakti. Baik saat beranjak dewasa ataupun saat kita sudah beranjak masa renta, tua renta. Yang salah ternyata pola pendidikan kita yang kita tanamkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Kemudian yang keempat, perkara ataupun penyebab yang menjadikan seorang anak itu susah untuk berbakti pada orang tuanya, yang keempat adalah lingkungan yang kurang baik. Su'ul huluki yu'ti. Maka insya Allah Bu ya, mudah-mudahan hadirnya RTTH ini Bu, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik. Dan ternyata lingkungan itu merupakan perkara yang paling penting di dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau kita mendengar hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fabawahu yumajisanihi au yahudiyanihi au yunasiranihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, sering kita mengartikan fa'abawahu, maka bapaknya lah yang akan menjadikan dia menjadi Nasrani, ataupun menjadikan dia Majusi, ataupun Yahudi. Maka syarah daripada kalimat fa'abawahu ini Bu, disyarah oleh Imam An-Nawawi, maka yang paling pas untuk menerjemahkan fa'abawahu adalah lingkungannya Bu. Lingkungan yang menjadikan anak itu bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, ataupun bisa jadi Majusi. Itu tergantung dari lingkungan. Maka kita harus menciptakan lingkungan yang baik. Kita sama-sama bekerja sama menciptakan lingkungan baik. Guna apa? Supaya kita menumbuhkan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan kepada Islam. Itu yang keempat. Kita percepat. Yang terakhir, yang kelima, yang menjadi penyebab kenapa sih ada anak yang susah berbakti kepada orang tuanya, maka pahami yang terakhir itu adalah ujian. Merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kemudian kita dapati ada orang soleh, kenapa ya? Kita melihat orang soleh, tapi kok anaknya susah, anaknya kok tidak berbakti, anaknya kok kemudian jauh dari agama, bahkan selalu merendahkan orang tuanya. Bahkan naudzubillah, kita sering dapati ada seorang anak yang tega membunuh ibunya, seorang anak yang tega membunuh bapaknya.
Kalau kemudian kita dapati kenapa ada orang soleh anaknya justru melakukan hal yang tidak baik, itu merupakan ujian yang Allah tetapkan di dalam kehidupan seorang muslim. Supaya dia ingat, supaya dia tahu bahwasannya, supaya Allah memaksimalkan pahala saat dia mendapatkan ujian. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan orang yang soleh, tapi kemudian Allah uji dengan anak yang tidak berbakti, dengan anak yang durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini merupakan gambaran yang kita harus miliki, bahwasannya bisa jadi ada orang yang kita sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana menanamkan pendidikan yang benar, bagaimana kita selalu berusaha menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Tapi ternyata takdir berkata lain, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada seorang anak yang sudah tidak berbakti pada Allah Subhanahu pada kita, maka itu pahami di dalam hati kita, itu merupakan ujian yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita guna mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan supaya Allah memaksimalkan pahala yang kelak Allah akan berikan kepada kita. Hadirin ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, tentunya itu datang dari kebodohan diri saya dan dari setan. Aqulu qouli hada astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.